Untuk silinder kita siapkan lampu bekas. Cara memotongnya kalian hanya butuh kikir segitiga dan usahakan kikirnya masih tajam. Alasannya adalah karena objek yang akan kita potong bersifat licin, juga sensitif terhadap retakan. Caranya kita pilih bagian kaca yang tidak ada sambungan di bagian atasnya. Ini ada sambungannya, berarti kita pilih yang bagian 2 ini. Biasanya bagian yang ada sambungan ini sangat sensitif retak. Kemudian kita pecah dulu. Lalu kita potong seperti ini. Posisi penggosokannya jangan terlalu dihentak. Kalau sekira garis gosokannya sudah cukup dalam, kita bisa potong sedikit demi sedikit menggunakan tang. Atau kalau kita terus gosok sampai mencapai titik dalam, biasanya akan terpisah sendiri. Dan pada bagian yang dipotong biasanya tidak rapi atau ada retakan-retakan kecil. Kita bisa rapikan menggunakan amplas. Nah, bagian atas ini kan ada tonjolan kecil di dalamnya. Ini bisa kita cungkil atau pakai tang untuk membuat lubang. Kalau sekira lubangnya terlalu kecil, kita bisa korek saja. Kita buatkan saja 2 pipa ya. Satu untuk silinder piston dan satu lagi untuk silinder katup. Nah, untuk silinder katup kita buatkan 1 lubang pada pinggirnya, tepatnya di tengah-tengah silinder. Caranya kita gosok menggunakan kikir bulat. Kalau kita terus gosok sampai mencapai titik dalam, biasanya dia akan pecah membentuk lubang dengan sendirinya, dan hasilnya seperti ini. Lalu kita butuh selang untuk menyambungkan antara ujung silinder piston dengan lubang yang di tengah ini. Untuk lubang yang di ujung silinder katup kita pasangi selang juga. Kemudian untuk piston dan katupnya kita hanya butuh roll atau bola plastik yang ada pada ujung minyak wangi botol. Biasanya ini ngepas, biasanya. Tapi kalau memang misalnya kegedean, bisa diganti pakai batang besi atau misalnya cangkang pulpen. Yang penting pas dengan lubang kaca lampu ini. Intinya gini aja lah, pas tapi licin. Cuman kalau pakai bahan plastik kategorinya untuk tenaga angin, tapi kalau pakai bahan besi kategorinya untuk tenaga uap. Saya sarankan bolanya yang berwarna putih, karena kalau bola yang berwarna kaca ini biasanya keras. Karena di sini kita akan buatkan lubang pada bola tersebut. Caranya kita tusuk menggunakan kawat yang dipanaskan. Lalu kita buat 2 batang engkol, satu untuk piston dan satu untuk katup. Untuk piston kita tancapkan pada bola yang sudah dilubangi. Cuman untuk katup kita butuh tancapan kawat lain, karena akan ada settingan katup atau timing tutup buka. Kemudian kita buat 2 poros engkol. Caranya seperti ini. Untuk 2 poros ini kita buat berbeda. Dalam artian kalau poros untuk piston tinggi lekukannya seperti ini, maka poros untuk katup harus di bawahnya. Seperti biasa, kunci 2 lekukan ini adalah L atau L terbalik. Itu kunci utamanya. Tapi untuk mesin ini kita harus kurangi, yaitu kurang dari L. Ini sudah saya bahas di video yang ini. Lalu kita siapkan 2 potongan PVC. Fungsinya untuk menahan batang poros engkol. Kemudian siapkan kayu hamparan dan kayu atau apa saja untuk dudukan silinder. Untuk roda gila, maksudnya bukan roda gila yang gila. Gila di sini bukan gila stres ya. Saya buat dari klager. Setelah semuanya sudah siap, sekarang saatnya untuk merancang. Kayu hamparan, 2 kawat engkol piston dan katup masukkan ke tiap porosnya. Kemudian masukkan 2 PVC penahan ini di tiap ujung kawat poros tersebut. Lalu kita lemkan pada kayu hamparan. Dan masukkan roda gila. Untuk posisi bisa diletakkan di kiri atau di kanan. Pastikan putarannya benar-benar licin. Kemudian pasangkan piston pada silinder.
Nah, untuk men-set katupnya seperti ini. Usahakan bola katup harus bolak-balik di lubang tengah ini. Caranya gulir saja poros engkolnya menghadap ke kiri. Kemudian letakkan bola katup tersebut di sebelah kiri lubang. Setelah itu tinggal lemkan saja. Untuk roda gila kita tambahkan sedikit pemberat, fungsinya untuk lebih memperlancar putaran. Caranya poros engkol piston gulir sehingga menghadap ke kiri atau ke depan. Kemudian tempel pemberat ini di bagian bawah roda gila.